Pada prinsipnya adalah salah satu program yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat itu memiliki satu tujuan bahwa sekolah-sekolah yang berada di naungan Provinsi Jawa Barat itu harus ramah terhadap anak. Ramah itu maksudnya gimana, Bu? Nanti kita jelaskan. Mungkin ada yang ketika SMP-nya merasa nggak betah di sekolah, entah itu karena fasilitas sekolahnya yang kurang memadai, atau misalkan dengan guru itu kok seperti musuh ya, nggak seperti sama dengan teman. Nah, itu artinya sekolahnya itu belum mengenalkan konsep ramah anak atau belum menggunakan konsep sekolah ramah anak. Nah, SMK Negeri Karangjaya, insya Allah dimulai dari tahun kemarin sampai dengan tahun-tahun berikutnya, kita akan menggunakan sekolah prinsip sekolah ramah anak. Ramah itu yang gimana, Bu? Ramah itu yang satu yang aman untuk kalian. Kalian belajar di sini ketika kalian berada di lingkungan sekolah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa canggung, nyaman aja betah di sekolah gitu. Ini sekolah tuh rumah kedua saya. Intinya seperti itu. Nah, ini kita masuk ke slide yang kedua. Kita nggak bisa mungkir ya, sekarang di lingkungan siswa itu udah banyak sekali kejadian-kejadian yang kadang kurang diharapkan. Bukan hanya oleh orang tua dan guru, kalau mau jujur sama diri sendiri pun, kadang kalau misalkan kita sudah pernah terjerumus terhadap hal-hal yang mungkin tampil di slide ini, itu kok bisa ya kayak gini. Nah, dengan sekolah ramah anak, mudah-mudahan yang pernah terjerumus terhadap misalkan satu, yang pernah mengalami kekerasan di sekolah, yang kedua pernah kenalan sama yang namanya narkoba, pornografi, bencana, paham radikal, yang intinya kelima hal ini ngebuat kalian gak betah di sekolah. Nah, dengan kita SMK Negeri Karangjaya punya konsep sekolah ramah anak, mudah-mudahan yang pernah terjerumus ke sini mau untuk bangkit, mau untuk meninggalkan hal yang sudah pernah berkenalan dengan hal ini. Kurang lebih seperti itu. Atau bagusnya lagi, Bu, saya kok baru tahu ya yang namanya kekerasan, narkoba. Nah, jangan sampai terjerumus terhadap minimalnya 5 hal yang sudah ditampilkan di layar. Jadi misalkan yang di sekolah di SMK Negeri Karangjaya itu nggak usah takut sama yang namanya kekerasan, nggak usah takut sama yang namanya bisa ada narkoba, apa segala macam. Nah, fungsi dari sekolah ramah anak itu, program sekolah ramah anak yang diketuai oleh ibu. Jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman yang amit-amitnya ngerasa, kok saya tuh, Bu, saya mengalami kekerasan loh di sekolah. Gitu. Nah, jangan ragukan buat segera melaporkan hal tersebut. Atau misalkan bukan kita nih yang mengalami kekerasan, bukan kita yang kenalan sama narkoba, tapi teman-teman kita. Dengan kalian melaporkan, itu bukan berarti kalian benci sama teman. Tapi justru karena kalian sayang, kita mau bantuin teman buat balik lagi ke jalur yang sebenarnya. Nah, jangan ragu buat segera melaporkan kalau misalkan menemui atau melihat teman yang sedang ada dalam lingkaran kekerasan, narkoba, pornografi dan tindakan amoral, atau yang di rumahnya mengalami bencana nih, misalkan kita punya teman dia kena longsor rumahnya dan guru-guru belum tahu, jangan sungkan buat langsung kasih tahu. Karena itulah fungsinya sekolah, fungsinya teman itu saling bantu untuk bisa balik ke jalur yang sebenarnya sampai kalian bisa lulus nanti ke kelas 3, sampai nanti kalian bisa mencapai apa yang kalian pengenkan setelah lulus dari sini. Nah, ini ya yang diharapkan dari kayaknya semua orang ya, bukan cuma harapan guru dan orang tua aja, tapi kalau misalkan kalian mau jujur, harapan dari diri masing-masing juga pasti begini nih gitu. Mudah-mudahan bisa mewujudkan ya dengan kalian bersekolah di sini. Yang selanjutnya, sekolah ramah anak itu bukan cuman tempat pengaduan kalau kalian ketemu sama yang namanya kekerasan, yang namanya narkoba. Tapi kalian juga di sini insya Allah akan dibentuk watak dan budi pekertinya. Karena menurut ibu pribadi, percuma kalian pinter, percuma nilai di rapot 100 semua. Tapi kalau kalian nggak punya akhlak, nggak ngerti budi pekerti, itu nggak akan jadi apa-apa.
Kalian percaya sama ibu, kalian nggak akan jadi apa-apa ketika kalian nggak punya akhlak, nggak punya budi pekerti, nggak punya sopan santun. Jangan berharap masa depan itu punyanya kalian. Lebih baik seadanya, tapi kalian ngerti sopan santun, ngerti watak, ngerti budi pekerti. Nah, buat sekarang yang ngerasa, Bu, saya budi pekertinya belum bagus nih. Jangan ragu, insya Allah kita di sini bakalan bareng-bareng sama-sama. Karena itulah fungsinya sekolah buat ibu ya. Kalau kalian udah soleh, kalian udah pinter, udah sesuai dengan yang diharapkan yang tinggi-tinggi, ya buat apa sekolah? Fungsi sekolah yaitu dari yang belum tahu jadi tahu, dari yang belum soleh jadi soleh, dari yang belum baik jadi baik, dari yang belum pinter jadi pinter. Itulah fungsinya sekolah. Jadi kalau misalkan sekarang kalian ada di tahap saya belum bisa nih, saya belum soleh nih, saya belum baik nih. Nah, ya itulah makanya kenapa kalian sekolah. Jadi jangan pernah ada rasa kecil hati, Bu saya belum pintar, Bu saya belum kayak si A, yang prestasinya banyak. Jangan khawatir. Inilah tempatnya kalian untuk mengembangkan diri. Nah, ini yang diharapkan dari sekolah ramah anak. Jadi kita bisa eh, apa namanya, antara guru dan siswa itu bukan ada penghalang, tapi semoga kita bisa jadi jauh lebih dekat. Kita itu partner ya di sekolah. Guru ngebantu siswa, siswanya juga harus mau dibantu sama guru. Percuma kalau misalkan siswanya udah punya niat yang bagus, tapi gurunya nggak punya niat yang bagus untuk membimbing, itu percuma. Gurunya udah punya niat membimbing, tapi siswanya nggak punya kemauan untuk berubah, itu juga percuma. Jadi, yuk bareng-bareng ya, kita bisa mewujudkan sekolah yang ramah satu sama lain, yang paham satu sama lain. Insya Allah di sini adalah salah satu sekolah yang mau mendengarkan terhadap siswanya. Jadi kalau misalkan hambatan-hambatan yang kalian punya sudah bisa diselesaikan, ya semoga ini juga semakin bagus. Gitu. Nah ini kita masuk ke definisi sekolah ramah anak. Konsep ramah anak itu, jadi sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang berkonsep mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, perlindungan siswa dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Nah, kalau misalkan nanti ketika pembelajaran di sekolah, Bu ada yang nggak sopan nih sama saya, baik itu siswa ataupun siswi ya. Misalnya, kok teman saya nggak sopan, menyentuh area-area yang seharusnya itu tidak boleh. Itu wajib harus langsung dilaporkan. Atau misalkan ada ajakan, obrolan dari siapapun itu, baik itu dari guru, dari teman, itu harus segera dilaporkan. Sekolah bisa menjamin kalian bisa aman ketika bersekolah di sini, terhindar dari kekerasan. Makanya ini nih ada program sekolah ramah anak begitu. Jadi jangan takut lagi buat bersekolah di sini, bersekolahlah dengan nyaman, dengan enjoy, jangan ada rasa takut. Keamanan kalian, kenyamanan kalian, insya Allah terjamin di sini. Kalau misalkan ngelihat lingkungan juga, alhamdulillah ya SMP Negeri Karangjaya dengan lokasi sekolah yang berada bukan di kota, termasuk sekolah kecil, tapi fasilitas di sini insya Allah sudah bisa membuat teman-teman nyaman lah di sekolah gitu. Meskipun masih jauh dari kata sempurna gitu. Paham ya untuk definisi sekolah ramah anak? Kalau ada pertanyaan atau nggak paham, boleh di apa namanya? Boleh di chat ya, atau di on kan mikrofonnya, langsung bertanya, boleh. Nah ini apa namanya, sekolah ramah anak itu punya slogan, barisan namanya ya. Jadi sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang bersih lingkungannya, yang aman, yang ramah terhadap anak. Jadi no judes-judes club di sini ya. Yang indah, inklusif. Inklusif itu siapa, kita kan gak pernah minta ya terlahir
dengan kondisi yang spesial atau tidak. Nah, buat teman-teman yang ngerasa agak spesial nih, kita bersahabat dengan semua orang, begitu. Sehat, asri, dan nyaman insya Allah. Nah, ini latar belakang konsep sekolah ramah anak. Ya, di materi yang Ibu share juga ada. Jadi intinya sekolah ramah anak ini adalah satu program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ingin mewujudkan sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Provinsi Jawa Barat itu sekolah yang ramah terhadap anak, yang membuat anak tuh betah di sini gitu. Yang membuat anak itu, oh ya saya aman loh sekolah di sini gitu. Kemudian ini yang selanjutnya komponen sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak ini bukan cuma sekedar konsep, tapi kita punya SK-nya atau dia resmi ya di bawah naungan sekolah. Jadi sekolah ramah anak itu punya komitmen tertulis berupa SK, program yang mendukung SRA. Nah, mungkin sebelumnya Ibu ingin mengenalkan kalau di sini itu ada namanya program guru asuh. Tapi mungkin itu nanti akan kita bahas selanjutnya kalau misalkan program tersebut masih ada di sekolah ini. Yang kedua, tenaga kependidikan terlatih atau memahami hak-hak anak. Jadi insya Allah guru-guru di sini udah paham terhadap hak anak. Sekali lagi bertugaskan kalau misalkan di sini ketemu sama guru, teman atau siapapun yang ngebuat kalian gak nyaman karena merasa keamanan kalian terusik, terganggu, itu harus langsung dilaporkan ya. Yang ketiga, pelaksanaan proses belajar yang ramah terhadap anak. Jadi insya Allah di sini disiplin positif, udah nggak ada lagi yang membuat kalian jengah datang ke sekolah karena misalkan saya takut dihukum sama ibu ini, sama bapak itu. Nah itu udah nggak ada yang kayak gitu-gitu di sini. Keempat, sarana dan prasarana, insya Allah ramah terhadap kalian. Ya ruang kelas dengan udah lumayan nyaman ya kalau menurut ibu. Apalagi sekarang dengan posisi kita lagi pandemi seperti ini, jadi sekolah sudah amat sangat berusaha untuk insya Allah untuk cuci tangan, masker, dan lain sebagainya itu tersedia di sini. Kemudian yang kelima, sekolah ramah anak ini nggak akan terwujud, nggak akan goalnya tuh nggak akan bagus ya, tujuannya nggak akan terwujud banget kalau misalkan hanya dari pihak sekolahnya saja. Jadi sekolah ramah anak ini bisa kita wujudkan kalau misalkan partisipasi dari siswanya juga bagus gitu. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling membimbing, sama-sama saling. Kalau ada satu dan hal yang nggak buat nyaman, laporkan. Kemudian yang keenam, komponen sekolah ramah anak itu adalah partisipasi dari orang tua, lembaga masyarakat, atau yang orang-orang yang ada di sekitaran sekolah. Gitu. Jadi partisipasi orang tua juga amat sangat diharapkan. Apalagi sekarang metode belajarnya masih daring ya. Orang tua tuh sepertinya kita akan menjalin kerjasama yang jauh lebih intens dengan orang tua. Misalnya pemberitahuan, kalau misalkan sekarang udah mulai sekolah, atau misalkan nanti ada UTS, nanti UAS, dan lain sebagainya. Jadi orang tua tahu kegiatan anak di sekolah. Nah ini hak-hak anak. Anak itu punya banyak sekali haknya ya. Bisa dibaca di materi yang sudah Ibu share. Yang mau bertanya boleh on kan mikrofonnya ya. Yang bertanya boleh di on kan mikrofonnya. Ya, ini hak-hak anak ya bisa dibaca. Kalian punya banyak sekali hak ketika berada di sekolah. Jadi jangan takut buat apa ya, datang ke sekolah lah. Intinya kalau ada hal yang ngebuat kalian gak nyaman, kalian merasa terancam, langsung laporkan terhadap ibu dan teman-teman guru semua.
Jadi anggaplah sekolah ini sekolah rumah kedua kalian, sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang membuat kalian betah, kalian nyaman di sini. Gitu. Hak-haknya bisa kalian baca. Ini banyak sekali ya hak-haknya. Nah, ini peran anak dalam pemenuhan. Jadi kalian tuh kalau ngerasa hak-haknya belum ter apa namanya? Belum terpenuhi. Nah, ini ada yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa menjadi seorang pelopor atau bisa jadi seorang pelapor. Bedanya apa? Kalau pelopor itu kalian jadi agen perubahan. Misalnya yang tadinya belum aktif terhadap misalkan uh, belum mau untuk menunjukkan saya punya prestasi ini loh. Nah, ini bisa ya. Misalnya sekolah nanti ada eskul. Nah, dicobain. Saya punya bakat nih, jangan malu-malu buat join sama eskulnya atau menunjukkan prestasi-prestasi kalian yang lainnya. Jangan sampai bakat yang sudah kalian punya itu jadi sia-sia karena ketidak ada keinginan dari diri sendiri untuk mengasah kemampuan yang kalian punya. Kalau misalkan pelapor, namanya juga pelapor ya, karena kalian udah tahu nih, sekolah ini sekolah ramah anak nih. Teman saya juga terjamin keselamatannya di sini. Misalkan temennya ada yang kenalan sama narkoba, atau misalkan kena pelecehan seksual, itu boleh langsung laporkan. Ya, karena kalian punya hak untuk merasa aman dan nyaman ketika berada di sekolah. Ini kewajiban anak juga bisa dibaca sendiri atau kayaknya udah pada tahu ya kewajiban dari anak itu apa aja. Nah, ini peran peserta didik dalam banyak sekali bisa dibaca ya. Jadi kalian itu harus proaktif atau mau berpartisipasi. Misalnya, satu, ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan. Jadi kalau misalkan ada yang ngerasa, kok sekolahnya belum sesuai harapan nih, saya punya harapan terhadap sekolah, itu boleh disampaikan. Boleh disampaikan langsung ke ibu, boleh disampaikan kepada teman-teman, juga itu bisa. Kemudian yang kedua, memberikan masukan kalau misalkan ada proses pembelajaran yang belum sesuai dengan kebutuhan hak. Mengusulkan sarana dan prasarana, kalau misalkan kalian butuh sarana dan prasarana yang kalian butuhkan dan belum ada di sekolah, itu boleh disampaikan kepada guru. Terus ikut terlibat aktif dalam kampanye di sekolah, anti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Jadi kalau misalnya ada teman yang perlakuannya salah itu jangan dibiarkan. Kita menegur karena kita sayang, bukan karena ingin melaporkan atau menjerumuskan teman. Menerapkan kebiasaan peduli. Nah, ini nih yang kurangnya. Kalian itu kan masuknya generasi milenial ya, atau generasi Z. Karena kalian tuh udah canggih-canggih dari lahir, udah kenal sama HP, udah kenal sama teknologi dari lahir. Jadi kadang peduli atau interaksi dengan sesama teman itu agak kurang gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah mulai pembelajaran, lihat jangan sampai kita apatis atau ada perasaan nggak peduli sama teman. Misalnya ada teman yang tiba-tiba tadinya normal aja lah ya kayak teman-teman yang lain, tapi ini kelihatannya agak beda nih. Misalkan jadi lebih pemurung atau misalkan malah lebih agresif, suka gangguin. Nah, itu boleh dilaporkan. Atau misalkan anak, mudah-mudahan di sini nggak terjadi ya, anak SMK kan suka dari rumahnya berangkat tapi ke sekolahnya nggak nyampe. Nah, itu boleh disampaikan. Itu bentuk pedulinya kalian. Gitu. Terus yang selanjutnya bisa dibaca ya. Intinya kita sama-sama saling mengingatkan dan punya pemahaman yang sama bahwa bersekolah di sini tuh aman. Kalau ada satu kejadian yang ngebuat kalian gak nyaman, ngerasa nggak aman, entah itu karena pelecehan atau karena itu ada narkoba dan lain sebagainya, langsung dilaporkan kepada guru-guru. Gitu. Nah, ini banyak ya, pokoknya mah toleransi dan lain sebagainya.
Terus yang selanjutnya, eh, ini nih yang biasanya paling banyak terjadi di sekolah-sekolah, itu kalian tahu yang namanya bully? Kalau orang Sunda itu senang sama yang namanya heure ya. Ibu pun begitu, orangnya tuh amat sangat pro, apa ya, pokoknya nyaman sekali lah kalau ada di suasana yang kita sering bercanda, sering heureuy. Tapi kadang heureuy-nya kita itu terlalu berlebihan sampai ngebuat teman ngerasa tersinggung dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kalau misalkan teman kita sampai ngerasa tersinggung, itu udah nyampe ke bully gitu. Nah, ini ada contoh-contoh bully atau perundungan. Bully itu bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesianya itu perundungan. Bahasa Indonesianya bully itu adalah perundungan. Salah satu nyebarin gosip yang gak jelas terhadap teman. Kalau usia SMK SMA kan lagi memujihna ya, memujihna buat kalau ada, apalagi kalau kita nggak suka sama orang itu, kabarnya belum tentu benar tapi udah disebarin beritanya. Nah, itu salah satu bentuk bully loh, jadi hati-hati. Yang kedua, mencela. Ini juga hati-hati ya, jangan sampai teman kita ngerasa saya nggak mau sekolah lagi soalnya dicela terus. Sebelum kita nyala orang, kita lihat dulu ke diri sendiri. Kita udah sempurna emang nyala-nyala orang. Terus fitnah apalagi ya, insya Allah di sini nggak ada yang mulut-mulut fitnah, itu udah nggak ada. Ancaman kekerasan apalagi nih, insya Allah nggak ada ya murid sini yang berlaku apa namanya ancaman kekerasan tuh nggak ada. Julukan nama mengejek juga ini hati-hati, jangan sampai teman kita ngerasa kesinggung karena, kecuali kalau misalkan memang panggilannya itu adalah itu dari dulu dan dia nyaman dengan panggilan tersebut, itu is okay. Pernyataan bernuansa ajakan seksual, nah ini yang paling berbahaya ya. Kalau kita yang nggak melindungi diri sendiri, siapa lagi begitu. Jadi ayolah sama-sama buat apa namanya melindungi diri masing-masing. Nah, bully itu bukan cuma dari kata-kata doang, tapi ada juga bully yang bentuknya tuh bukan bukan dari kata-kata, dari perlakuan. Misalnya melihat dengan sinis, ekspresi muka merendahkan. Kalau misalkan ada teman yang lagi dibully dan kalian cuma nonton doang, nah kalian juga jadi pelaku di situ. Nah, sekolah ramah anak ini di bawah apa namanya naungan, ada undang-undangnya ya. Jadi kalau misalkan ada satu perlakuan dari teman yang dirasa itu sebagai tindakan yang melanggar keamanan, kenyamanan kita di sini, nah itu pasal-pasalnya ada gitu. Jadi kalau misalkan kalian cuman ada teman yang lagi dibully nih, tapi nggak ada inisiatif buat bantuin, nah kalian juga bisa jadi salah satu pelaku bulinya. Terus mengancam, apalagi mendiamkan seseorang. Kalau di kelas tuh bikin yang nyaman ya, nggak usah lah saling diam-diam, saling apa namanya, bikinlah suasana rumah tuh, suasana kelas tuh yang nyaman, yang enak gitu ya, yang nyaman buat semuanya. Kalaupun lah yang nggak menyinggung, yang bikin suasana tuh jadi enak begitu. Nah, terus yang selanjutnya, nah ternyata bully emosional juga ada. Contohnya pengabaian, pengucilan. Kalau kalian mengabaikan teman, mengucilkan teman, juga itu nggak bagus. Terus ternyata bully juga cuman tidak hanya berlaku di apa namanya, tidak hanya berlaku ketika kita berinteraksi di dunia nyata. Di dunia maya pun atau di dunia online, ketika kalian mengirimkan pesan negatif, voicemail yang berbau kekejaman, mengirimkan email negatif secara terus-menerus, membuat situs memalukan bagi korban, menggunakan akun palsu untuk menyerang medsos korban yang kalian tuju, membuli di medsos,
atau menyebarkan sesuatu di medsos yang belum tentu kebenarannya, itu juga salah satu tindakan bully dan itu bisa dilaporkan gitu. Jadi hati-hati ya dalam penggunaan medsos zaman sekarang. Nah ini buat yang pernah mengalami bully, kasihan ya, banyak sekali dampak-dampak atau efek-efek yang bisa dirasain teman kita. Yang satu, kesakitan fisik dan psikologis. Kalau sakit fisik sih bisa diobatin ke dokter, tapi kalau sakit psikologis itu penyembuhannya ada yang cepat dan ada yang lama. Nah, kalau yang lama ini yang kasihan. Kalau fisik kan kelihatan ya sehat, udah sehat lagi nih. Kalau psikologis kan kasihan lah gitu. Terus yang kedua, percaya diri yang merosot, trauma, depresi, serba salah, takut datang ke sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, kalau misalkan saya pernah jadi korban bully gimana? Jangan ragu, jangan sungkan untuk ditolong. Jadi segera laporkan, segera boleh chat ke ibu, biar beban-beban atau hambatan-hambatan yang kalian punya di masa lalu itu bisa langsung selesai. Namanya orang, namanya manusia, pasti pernah mengalami yang namanya masa lalu. Nah, masa lalu itu udah terjadi dan udah selesai. Seburuk buat ibu ya, lebih baik masa lalu kalian hitam, masa lalu kalian suram, tapi untuk hari ini dan masa depan kalian mau jadi lebih baik. Daripada yang tadinya masa lalunya biasa aja, tapi hari ini sama besok malah jadi jauh lebih buruk, itu nggak akan nolong apa-apa. Nah, ini ada dampak negatif bully pada yang lain. Nah, ini buat pelaku bully nih ya. Uh, Intinya kalian akan punya perasaan atau sikap atau sifat kurang yang kurang bagus lah gitu ya untuk perkembangannya kalian. Gitu. Ketika kalian tumbuh jadi orang dewasa, juga kalian bisa jadi pelaku kejahatan karena dari kecil udah biasa kayak begitu. Jadi makanya mulai dari sekarang kita jauh-jauhin lah ya hal-hal yang bisa ngebuat kalian tuh ngebuat jadi orang dewasa yang kurang bermanfaat. Nah, ini mekanisme pengaduan. Kalau misalkan ada yang ngerasa pernah dibully atau ada hal-hal buruk ya. Satu, penyampaian pengaduan boleh disampaikan oleh korban, saksi, saksi yang melihat kondisi yang menjurus kepada pelanggaran. Nah, jadi siapapun boleh melaporkan langsung ke guru kalau di sekolah, kalau di rumah ke orang tua. Tapi kalau misalkan Bu ada yang ngalamin kekerasan nih di rumah, itu boleh juga langsung dilaporkan. Tuh tindak lanjutnya nanti ujung-ujungnya bisa kena pidana nih gitu. Jadi makanya sekarang tuh perlakuan atau sikap di sekolah kalau misalkan sudah melanggar sesuatu yang mengancam keberlangsungan hidup seseorang itu bisa ada pasal-pasalnya gitu. Jadi udahlah ya kita bersekolah dengan aman, nyaman, capai cita-cita kalian selesai. Jangan membuat diri kalian tuh rungsing, rugi gitu. Yang selanjutnya ini rencana aksi Sekolah Ramah Anak Jawa Barat. Sekarang kita ada di tahun 2020, yang ada di tahapan implementasi sekolah ramah dan pembelajaran ramah anak. Didukung pemberian penghargaan sekolah penyelenggara SRA. Jadi target itu 2021 Jawa Barat semua sekolah tuh udah berkonsep sekolah ramah anak. Nah, ini filosofi sekolah ramah anak di Jawa Barat. Asih, asah, asuh, dan wewangi. Jadi intinya kita saling menjaga, saling mengingatkan. Itu salah satu dari bukti kalau kita sayang sama teman, kita sayang sama diri sendiri. Boleh di-on kan mikrofonnya. Nanti kita akan membaca ikrar bareng-bareng ya. Yep, thank you yang udah on mikrofon. Nanti ikuti
pernyataan dari Ibu ya. Ya. Sudah siap? Yuk yang belum on mikrofonnya boleh. Ya. Kita mulai ya. Ikrar Sekolah Ramah Anak Jawa Barat. Ikrar Sekolah Jawa Barat. Jawa Barat. Kami warga Sekolah Ramah Anak Kami warga sekolah ramah anak Jawa Barat berikrar. Jawa Barat. Satu, Satu, selalu silih kasih, selalu seliasi asuh silih asih, pilih silih asuh, aku silih wawangi. Dan dan Jawa Mewujudkan sekolah yang bersih, wujudkan sekolah yang bersih, sehat, sehat, aman tanpa kekerasan, aman tanpa kekerasan, nyaman dan bahagia. aman dan bahagia. Dan menjunjung tinggi kesetiaan kawanan sosial, setiap kawanan sosial serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. lain. Nah ini udah ikrar ya, jadi kamu gimana? Kalau ada yang nggak paham boleh Paham, Bu? lihat Paham. atau misalkan Insya Allah paham. ya kalau udah paham semua, ya mudah-mudahan seiring berjalannya waktu kita bisa apa namanya semakin memahami ya para anak itu apa. Kalau kalian ada yang tugasnya buat dikerjakan, dan belum paham cara mengerjakan tugas di classroom, boleh japri ke guru yang lain, karena itu modalnya kita banget kita menjalankan daring. Terus, pokoknya selamat datang di SMK Negeri Karangjaya. Jangan takut untuk bersekolah di sini. Di sini sekolahnya insya Allah menjamin keamanan dan kenyamanan untuk seluruh siswa. Sing nurut ya sama guru gitu. Jadi kalau misalkan waktunya ngerjain tugas, kalau misalkan waktunya istirahat, kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian ya materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita semakin memahami, bisa menunjukkan suara anak. Kalau misalkan ada hal-hal yang bikin kalian gak nyaman di sini, sekali lagi Ibu ingatkan, jangan ragu, jangan sungkan untuk langsung melapor. Karena tugasnya guru di sekolah itu adalah membersamai kalian sampai kalian bisa lulus dari sini. Tentunya dengan syarat, dengan catatan kalian mempunyai niat yang sama, ingin lulus dari sini, ingin dapat ijazah dari sini. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau misalkan tidak ada, Insya Allah cukup. lupa kerjakan tugasnya. Thank you buat yang udah join di Meet ini. Buat yang belum join, teman-temannya ajakin ya. Siapa tahu ada yang belum ngerti cara joinnya atau misalkan ada hambatan dan lain sebagainya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Welcome back. Kemana kanap siapa kita kumaha